Oke, kali ini kita akan nge-charge dari Poco F4 GT ini ya infonya ya. Di sini kemarin tuh udah saya cas ya kemarin malam tuh udah aku charge dan di sini udah tinggal 2% ya. Dan di sini pemakaiannya tuh cukup oke. Saya tuh dapat screen on time. Tadi ada di 4 jam 29 menit, 4,5 jam. Tapi hari ini tuh emang pemakaiannya luar biasa karena saya download banyak banget, 4 game tadi ya. Ada Apex, PUBG, Genshin Impact, Mobile Legends kan panas tahu sendiri lah ya. Jadi emang ngedrain banget baterainya. Tadi bisa dilihat ini merah-merahnya ini waktu download, ini waktu ngegame. Jadi untuk screen on time kayak gini penggunaan berat hari ini cukup oke ya. Dan sekarang kita bakal ngecharge dan kita bakal nilai berapa sih watt yang bisa ditampung dari charger 120 watt ini. Baterai udah 1%, saatnya kita charge. Kita colokkan dulu di sini. Kelihatan nih masih 0 ya, belum ada yang tercharge di sini. Terus kita colokin aja. Ini pakai chargernya 120 watt. Di sini hidup 120 watt turbo charge-nya. Kita hidupkan timernya. Oke, kita matikan. Di sini masih 28 watt, naik terus. Kita balik aja infonya. Nah, kita cek dulu suhunya berapa di sini. 34 ya. 34, 35. Dimana suhu ruangannya saat ini ada di 29 derajat. Ini bukan ruangan AC, jadi emang agak hangat di 29 derajat. Nah, kira-kira bisa ngecas berapa lama ini ya? Di sini udah kelihatan 111 watt ya. Tapi nanti kalau udah panas nyampe nyentuh ke 40-an, ini biasanya bakal turun di bagian wattnya ini turun ketika suhu di bagian samping kamera ini di 40 lah, mendekati 40. Ini udah 36, bakal naik terus. Di sini lampunya merah, jadi ngecharge ya dia ya. Sudah masuk ke menit kedua dan dia masih ada di 100 watt ke atas ya. Kita cek suhunya waktu ngecharge. 36 lah, 37 lah ya, 37. Udah hampir 2,5 menit dan masih ada di 100 watt. Jadi 2,5 menit pertama ada di 112 watt. Udah menit keempat ya. Di sini masih 107 watt. Jadi turun dikit tapi masih ada di 100 watt. Di sini suhu permukaan bagian dekat kamera ada di 38. Kok sampai ke sini turun-turun ke 32. Di sini yang paling panas ada di ya ini hampir ke 40 derajat ini, 39. Dan masih di 102 watt. Masuk ke menit kelima ya, ini udah ada di 98 watt. Jadi dari 100 watt turun dikit. Suhunya udah 39,9, 40 sekarang. Jadi di sini udah 40 derajat Celcius dan di sini tadi turun dikit tapi ini balik 100, ini turun lagi 98. Jadi ini mulai menimbang-nimbang perlu dinaikkan atau diturunkan wattnya. Dan di menit ke-6 ini udah turun lagi ke 91 watt ya. Jadi udah turun di bawah 100 dan suhunya di sini ada di 40 derajat Celcius sampai 41 derajat Celcius tadi barusan angkanya. Ini udah nggak berani buka ya layarnya, itu udah berapa persen karena kalau dibuka layarnya ini akan terganggu, turun lagi. Tapi nanti kalau penuh di sini bakal 0 watt. Jadi tenang aja ya. Ini udah 40 derajat Celcius nih di bagian pinggir sininya. Dan ini menit ke-8. Ya, ini udah 0 watt nih. Jadi udah panas di sini kan. Jadi diputuskan untuk tidak ada daya yang masuk. Di sini udah 42 derajat. Titik tertingginya ada di 42 derajat tadi. Ini hampir mirip kayak di Xiaomi 12 Pro. Kalau yang di Xiaomi 12 Pro kemarin kalau nggak salah ada di 42 sampai 44, dia langsung di sini langsung ngedrop banget. Jadi nungguin sampai ini adem, nanti baru digas lagi. Jadi dia nanti bakal masuk ke 33 watt sama 67 watt, tergantung nanti suhunya bisa adem atau enggak. Dan di menit ke 9,5, 9 menit 30 detik, ini udah 19 watt. Di sini suhu tertingginya ada di 41 derajat Celcius ya, hampir ke 41 setengah lah di bagian dekat kamera. Kalau dari tengah sini bodinya ini ada di 42 derajat, jadi lebih panas daripada yang ada di dekat kamera. 42 derajat Celcius sampai ke bawah juga 42,5 derajat Celcius malah. Jadi karena ini udah panas 42 derajat Celcius, ini ditahan di 12 watt.
Kalau kalian bisa mendinginkan suhunya atau handphonenya dengan fan cooler, akan pengecasannya akan lebih cepat lagi, lebih maksimal. Dan di hampir menit ke-11 ini wattnya naik lagi ke 100 watt. Di sini suhunya 40, di tengah sini 42. Jadi udah diputuskan ya di sini, walaupun 42, kalau udah di waktu tertentu dia bakal naik lagi. Di sini 40, hampir 41, di tengah sini 42 derajat Celcius, di sini 42, hampir ke 43 di sini. Entah di sini kalau di Poco F4 GT bagian bawah nih yang paling panas sebetulnya dibandingkan tengah sama atas. Di sini turun lagi ya ke 88, 70 turun lagi, 69. Jadi ini udah menit ke-14. Di sini 30 watt ya. Terus di sini suhunya ada di 40. Tertingginya ada di 40 derajat Celcius, tengah ada di 41,5. Terus di sini ada di 41,5 juga bagian bawah. Jadi kalau aku kira-kira dari tadi sih, dia benar-benar jaga suhunya tuh kalau bisa nggak lebih dari 42 derajat Celcius. Dan di sini udah di menit ke-17 ya, dan dia masih ada dayanya sebesar 42 watt waktu ngecharge. Jadi ini pasti belum ke 100%. Di sini suhunya ada di, ini udah 39 derajat. Jadi udah di 40 derajat lah, hampir 40. Jadi turun dikit. Untuk yang bagian tengahnya ada di 40, hampir 41 derajat. Jadi 41 derajat kurang gitu. Terus di sini ada di 41 derajat kurang juga. 41 lah. Wih, hangat. 99% guys. 99% waktunya tadi ada di 17 menitan ya, 17 menit setengah. Jadi ini sebentar lagi harusnya 100%, terus dia 0. Nah, ini lampu merahnya tiba-tiba berubah jadi hijau. Ada apa ini? Nah, sekarang lampu hijaunya udah mati. Ini kalau hijaunya udah mati, dia pasti udah 100% nih. Nah, kan bener 100%, tapi dia 100%-nya belum bener-bener penuh sih, masih ada ruang dikit gitu, dan ini masih mau dipenuhin. Nanti kalau udah 0, nanti dia bakal udah bener-bener 100% secara penuh. Jadi kalau ditanya 1% sampai ke 100, ini ada di 18 menit. Dan di sini udah masuk hampir ke 21 menit. Di sini masih ada 15 watt yang tersisa, tapi terus turun ya dari tadi ya. Dan di sini juga suhunya turun, udah di 37 derajat yang paling tinggi. Di tengah ada 37 juga, 38 paling tinggi. Terus di bawah juga ada 38 derajat Celcius yang paling tinggi. Jadi ini udah suhu temperatur handphonenya juga udah menurun, dan secara watt ini akan menurun terus sampai 0. Nah, baru aja tadi di menit ke-23 akhirnya handphone ini chargernya udah bener-bener 0. Jadi udah ada pemutusan daya dari kepala chargernya. Handphonenya udah 100% dari menit ke-17an tadi ya, sebetulnya ya 17an atau 18an saya lupa. Nah, setelah itu, setelah 5 menit berjalan, dia masih ada dayanya kecil sekitar 11-10 watt gitu. Sampai akhirnya dimasuk ke menit ke-5 setelah 100%-nya tercapai, dia langsung 0 watt. Jadi nggak ada daya yang masuk lagi. Di sini suhunya juga udah turun, ada di 36, 36,5 semuanya di bagian back covernya ini. Dan buat kalian yang tanya, "Bang, kalau ditinggal tidur bagaimana?" Ya nggak ngecharge, di sini kelihatan ya 0 watt. Jadi mau diapa-apain juga 0 watt di sini kalau kalian tidur gitu. Cuma sih kalau saya sih lebih suka kalau daripada ketiduran ya dicabut aja sih seperti itu. Tapi kalau dari dayanya ini udah nggak ada daya lagi, terputus 0 watt. Nah, kalau kalian ngecharge itu jangan dipakai ya handphonenya ya. Nanti kalau dipakai handphonenya dia bakal naik turun wattnya. Misalkan kayak gini nih udah 0 watt ya, udah penuh. Waktu saya hidupkan handphonenya nanti layarnya ini akan ada perubahan. Kita hidupkan, tidak ada yang naik-naik. Jadi oh ada nih, ini ada 1,3 watt nih. Jadi buat saran saya sih ya, kalau mau handphone kalian disayang ya waktu di charge jangan dipakai. Gitu aja. Di sini kita akan ngecharge Poco F4 GT ini dengan fan cooler terpasang. Dan di sini handphonenya udah mati, dayanya juga udah 0. Jadi di sini kita akan pakai cara dimana handphonenya udah mati lalu di charge menggunakan fan cooler. Terus kita dinginkan supaya bisa melihat
klaim dari Poco nih beneran nggak sih bisa 17 menit 100%. Pertama kita dinginkan handphonenya dan fan coolernya FlyDigi B5 ini. Dan kita ukur suhunya dulu. Di sini ada di 31. Itu ya. Dan aku akan menunggu sampai suhu permukaan smartphone ada di 20-an derajat Celcius baru aku charge ya, biar valid dingin. Dan FlyDigi-nya aku pakai mode overclocking ice yang paling dingin untuk dinginin HP ini. Suhunya udah turun di 28 sampai 29 derajat Celcius, tapi kita tunggu lagi deh biar agak lebih turun ya ke 25 atau ke 26 lah. Kita siapkan timernya udah siap. 1, 2, 3. Di sini waktu udah berjalan dan terlihat 0 watt masihan. Duh, 0 watt lagi. Ternyata belum masuk nih chargernya. Jadi sekarang udah masuk mulai di 8 watt. Kita cek dulu di sini, nggak bisa hidup handphonenya. Jadi kita tunggu aja bentar deh ya, karena udah cukup dingin nih. Suhu permukaan samping kamera ada di 28 derajat Celcius. Dan di sini masih 8 watt aja. Dan di sini posisi HP masih mati ya, belum nyala, tapi dayanya udah sampai ke 111 watt. Dan suhu temperaturnya masih adem ya, di bawah 30 derajat Celcius, di mana waktu udah menunjukkan hampir ke menit ketiga. Dengan layar yang mati, dengan kondisinya dari tadi off. Indikasi Poco F4 GT ini penuh nanti bisa dilihat dari dayanya tuh bakal 0 watt atau mungkin di 10 watt, pokoknya kecil gitu sebagai indikasi kalau udah penuh. Ini saya tunjukin bukti bahwa kondisinya mati dan terlihat di sini ada di 11% baterainya saat ini. Dan dayanya turun ya dari 100 ke 90-an watt. Ya masih 98 watt lah. Dan titik terpanas smartphone samping kamera cuma ada di 29 derajat Celcius, masih di bawah 30 derajat, jadi masih adem banget. Kalau bagian bawah tuh ada di 31 sampai 32 derajat Celcius. Entah kenapa nih bisa lebih panas daripada bagian atas, tumben. Jadi udah masuk ke menit ke-7 dan dayanya masih ada di 100 watt. Jadi titik terendahnya ada di 100 sampai 90 watt dalam waktu 7 menit awal ini. Pada saat kondisi mati, di charge dan menggunakan fan cooler B5 FlyDigi. Dan dayanya sedikit demi sedikit menurun nih, di 98 ke 96, 95, 92. Terus nanti akan bakal ke 88. Dan ini adalah indikasi bahwa baterainya mungkin udah penuh secara setengah ya, 50%. Dan suhu permukaan handphone bagian dekat kamera sih ada di 30 derajat Celcius ya, masih tergolong aman. Cuma bawahnya nih agak panas ya, ada di 33 derajat Celcius. Dan masuk ke menit ke-8, wattnya terlihat udah semakin turun, jadi ini emang ciri-ciri dan indikasi bahwa baterainya udah terisi setengah. Dan di sini framenya agak terasa anget dikit banget, tapi nggak panas ya, cuma anget aja dikit banget. Tuh bener 53% baterainya. Jadi memang bener ya kalau pengecasan tinggi itu kencengnya ya dari 0 sampai 50%. Kalau udah lewat dari itu bakal turun dikit biar nyesuaiin sama temperaturnya juga. Dan sebetulnya nih masih kenceng tapi turun sedikit demi sedikit ya. Bisa dilihat nih mau masuk ke menit 9 juga turun lagi dikit demi dikit. Jadi walaupun handphonenya masih adem ya, daya bakal terus menurun ya kalau udah melewati 50%. Ini bisa dilihat suhunya aja masih 30, tapi ya kalau kita lihat dayanya akan turun terus. Dan di bagian bawah ada di 34 derajat Celcius. Jadi walaupun udah pakai fan cooler yang dingin ya, sistem keamanan dari pengecasan handphone ini memang memutuskan untuk menurunkan dayanya setelah melewati 50% ke atas. Jadi emang ini wajar. Dan terlihat ini udah 79% dan saya yakin banget bakal sampai ke 100% pada menit ke-17 nanti. Di menit ke-11 dayanya masih cukup tinggi ya, ada di 80 watt. Tapi tadi sempat turun ke 79 dan 78 watt.
Dan untuk suhu permukaan handphone di samping kamera yang terpanas ada di 31 derajat Celcius. Hampir sih, tinggal dikit lagi. Kalau bagian bawahnya nih panas ya, ada di 34,3 derajat Celcius karena emang IC chargernya ada di bawah. Dan masuk ke menit ke-14, bisa dilihat daya pengecasannya tuh masih terjaga di 70-an watt, belum ada drop yang berarti. Dan untuk suhu permukaan smartphone samping kamera ada di 30,5 derajat Celcius ya, masih aman banget, masih adem. Dan untuk bagian bawahnya ada di 33 derajat Celcius. Dan terlihat suhu smartphone ini turun terus-menerus, jadi ini merupakan indikasi bahwa tanda handphonenya ini udah mau penuh. Kita lihat udah berapa persen. Baterai sudah 91%, 17 menit, tinggal sebentar lagi. Apakah mampu 100% seperti klaim Poco? Mari kita buktikan apakah klaim Poco 17 menit bisa tercapai dalam 100% ini. Nah, udah 17 menit nih, saatnya kita lihat. Tapi perasaan sih kayaknya belum 100% nih. Widih, 99% coy ternyata. Ya, jadi ngecharge 17 menit di kondisi terbaik seperti ini bisa sampai 99%, berarti bisa dibilang klaimnya Poco nggak bohong sih. Ini memang bener bisa 17 menit. Mungkin 17 menitnya lebih berapa detik dikit gitu. Jadi ini udah masih 30 watt ya, tapi bakal terus-menerus turun sebagai tanda emang mungkin ini emang udah 100% baterainya, cuma belum 100% penuh. Jadi bakal dikit demi dikit akan diisi sampai bener-bener 0 watt daya dari chargernya sebagai tanda kalau udah terisi penuh dan otomatis memutuskan daya. Kita cek di menit ke-18, wis bener-bener 100% coy. Jadi bener di menit ke-18 baterai bisa terisi penuh secara 100%, nggak bohongan. Cuma kalau dilihat dari daya ini 100%-nya nih belum selesai, masih ngisi dikit-dikit. Kalau udah bener-bener 100% secara penuh maka daya akan menjadi 0. Tanda sebagai pemutusan daya dari charger ke smartphone. Karena udah dingin, aku matikan dulu pendingin fan coolernya, takut handphonenya menggigil kedinginan nanti, kasihan. Jadi udah sampai ke menit ke-24, tapi dilihat dari dayanya tuh belum 0 watt juga ya, masih ada 10 wattan, jadi masih belum selesai. Sampai udah aku copot nih FlyDigi B5-nya biar gak menggigil handphonenya. Dan di menit ke-27,5 ini menunjukkan bahwa dayanya udah 0, jadi udah terputus di menit ke-27. Sudah tidak ada daya yang masuk ke Poco F4 GT lagi sekarang. Jadi dengan kondisi terbaik seperti ini, handphonenya dingin dengan FlyDigi B5 overclocking ice mode, 18 menit tuh handphonenya bisa terisi 100%, dan aku yakin ini sih nggak sampai 18 menit sih, mungkin cuma 17 menit sekian ya, sekian berapa detik itu udah sampai ke 100%. Jadi di menit ke-27 detik ke-30 dayanya mulai terputus, tanda bahwa handphonenya udah bener-bener penuh ya. Jadi beneran kalau kalian ketiduran waktu ngecharge ini bisa dibilang aman sih, karena bisa dilihat ini 0 watt, nggak ada daya yang masuk ke handphone sama sekali. Jadi kalau ditanya apakah 17 menit bisa ngisi 100%, jawabannya ya bisa sih, tapi mungkin agak lebih dikit ya di 18 menit. Atau mungkin 17 menit lebih berapa detik dikit aja gitu. Jadi sekian review saya, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.